Apakah ada pendatang baru lagi? Ada sedikit rasa dingin di mata bayangan, sepertinya auranya tidak familiar, dan aku tidak tahu dari kekuatan mana orang ini berasal, atau mungkin dia adalah seseorang. Seorang kultivator biasa tanpa dasar ingin mengambil sepotong kue. Ada ketidakpedulian di mata Sadok. Bagi para penguji yang tidak aktif di sini, semakin banyak orang yang datang, akan semakin banyak persaingan, yang akan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dia hanya pendatang baru. Dia bahkan tidak bisa menyempurnakan penyembunyiannya, tapi dia masih ingin merebut manik kristal roh api. Bayangan hitam itu mencibir dan mengabaikannya bintang lava, dan mengamati aktivitas bintang lava. Mutiara kristal roh api di tanah lava mungkin bukan harta karun tingkat atas di reruntuhan para dewa, tetapi masih sangat berharga ketika dibawa ke laut kosmik dan dapat ditukar dengan banyak barang tingkat atas. Qin Chen tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, sehingga kedatangannya juga dirasakan oleh beberapa entitas lain yang bersembunyi di sekitar bintang lava, dan pikiran spiritual mereka menyapu dirinya satu persatu. Pendatang baru, melihat aura di tubuhnya, sepertinya tidak terlalu kuat. Apakah kamu di sini untuk mencoba keberuntunganmu? Pikiran spiritual saling berpapasan, lalu tidak ada lagi tindakan, hanya menunggu dengan tenang. Peluang di reruntuhan 10.000 dewa jarang terjadi. Dalam keadaan normal, jika tidak ada harta karun yang digali, jarang akan terjadi konflik besar antar manusia. Apalagi setelah sekian lama tinggal di sini, mereka justru menjadi akrab dan mengenali satu sama lain. Qin Chen diam-diam menonton dari sudut di kejauhan. Orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan juga berlatih dengan sabar dan menunggu. Bintang lava itu menggantung tinggi, dan nyala api bersinar ke segala arah. Mata Qin Chen terfokus pada bintang lava itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati dengan cermat reruntuhan di reruntuhan para dewa. Di bintang lava, garis-garis api terus mengalir dan bergulung, tampak tidak beraturan, tetapi saat Qin Chen terus menonton, gambaran unik secara bertahap terbentuk di benak Qin Chen. Panas, besar, megah, panas. Itu, Qin Chen tampak terkejut. Dia adalah orang yang telah menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan menyaksikan kelahiran alam semesta asli. Bintang lava di depannya tampak seperti bintang biasa, namun nyatanya seperti alam semesta yang membawa kehidupan tanpa akhir. Setiap hembusan api menyebabkan kekuatan jalan api di tubuh Qin Chen bergetar samar. Aliran lava api secara bertahap memicu asal mula atribut api di tubuh Qin Chen. Ledakan. Nafas api yang tak terlihat menyebar dari tubuh Qin Chen tanpa sadar. Hah! Qin Chen terkejut, hanya menonton, dapatkah itu mengaktifkan asal mula jalan di tubuh saya? Meskipun Qin Chen baru saja mencapai puncak kultivasinya, nyatanya dia telah mengalami keberadaan dimensi tinggi kekuatan jalan besar tidak bisa membuatnya terkejut sama sekali. Namun sumber api pada bintang lava di depannya ternyata bisa mengaktifkan hukum api asli di tubuhnya. Itu landasannya, kata Qin Chen dalam hati, samar-samar mengerti. Kekuatan api bintang lava di hadapannya mengandung hukum asli jalan api yang paling dasar, sehingga dapat beresonansi dengan kekuatan api yang ada di tubuhnya. Di mana reruntuhan para dewa ini? Bintang cair biasa, begitu istimewa. Walaupun asal-muasal api pada bintang lava ini hanyalah asal mula yang paling dasar, namun jika Anda bisa memahaminya secara menyeluruh, belum lagi memasuki alam kaisar ilahi, hanya dengan menyentuh alam itu, Anda masih bisa mencapai setengah langkah menuju Tuhan. Kaisar, dari
Tempat ini luar biasa. Mata Qin Chen menjadi serius. Sebelumnya, dia hanya mengenalnya dengan santai, tapi sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam pemahaman tentang bintang lava. Apakah orang ini memahami prinsip api bintang lava? Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membocorkan auranya. Apakah dia memiliki kendali yang lemah atas asal-muasal jalan itu? Bayangan dan beberapa makhluk lainnya dilihat dengan terkejut. Mereka juga telah lama berlatih di sini. Pada level mereka, beberapa wawasan biasa tidak dapat lagi menyebabkan fluktuasi Dao di dalamnya. Namun sebelumnya, pria tersebut hanya melihat ke arah bintang lava tersebut dalam waktu singkat, dan dia sebenarnya memiliki beberapa wawasan dan fluktuasi, yang membuat beberapa orang sedikit terkejut. Terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan jalannya sendiri. Hanya mengamati bintang lava dalam waktu sesingkat itu telah menyebabkan perubahan seperti itu. Betapa lemahnya pemahaman orang ini sebelumnya tentang asal-usul jalan tersebut, api. Orang yang bisa masuk pastilah seorang kaisar tahap akhir. Apakah orang ini seorang kultivator biasa? Dia hanya memasuki reruntuhan para dewa karena keberuntungan. Semua saling memandang. Tentu saja, dia juga meremehkan Qin Chen. Pada level mereka, tidak akan ada terobosan atau pencerahan dengan mudah. Hanya beberapa kultivator biasa yang belum pernah berhubungan dengan sumber tingkat atas yang akan berperilaku seperti ini setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Bintang ini sangat indah. Qin Chen mengabaikan fluktuasi pikiran spiritual di sekitarnya dan membenamkan dirinya dalam bintang lava. Waktu berlalu hari demi hari. Qin Chen sangat sabar. Lambat laun, dia memahami di dalam hatinya bahwa banyak sumber api yang dia serap dari kristal kaisar bergabung satu sama lain untuk membentuk tatanan baru. Luar biasa, saya mengerti. Suatu hari, Qin Chen tiba-tiba berdiri, pikirannya menjadi jernih, seolah-olah ada cahaya yang melintas di benaknya. Bintang lava di depannya tidak lagi misterius baginya, tetapi menjadi akrab. Berdengung, tubuhnya secara alami memancarkan Tao api, seperti orang kuat yang memasuki Tao dari asal mula api. Mengapa orang ini begitu gila? Beberapa orang tertarik dengan gerakan Qin Chen dan menoleh dengan cemberut, merasa sedikit tidak senang di hati mereka. Meskipun harta karun di reruntuhan para dewa semuanya tidak memiliki pemilik, dan banyak penguji tidak akan mudah berkonflik satu sama lain, mereka setidaknya harus menyembunyikan diri, untuk pendatang baru seperti Qin Chen yang begitu tidak bermoral dan tidak peduli dengan keberadaan mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Dan sekarang juga, boom, bintang lava besar itu seperti mendidih, dan apinya bergulung-gulung, langsung menarik perhatian semua orang. Bintang lava akan segera meletus. Semua orang berdiri satu demi satu dan diam-diam mendekati bintang lava tersebut, mata mereka penuh kegembiraan. Kali ini bintang lava benar-benar meletus begitu cepat. Setelah letusan, ia akan diam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Saya hanya perlu mendapatkan 2 lagi, lalu saya bisa keluar dan menukarnya dengan yang terbaik. Armor tingkat kaisar di markas, yang akan meningkatkan pertahananku. Meningkatkannya hingga batasnya, aku tidak tahu berapa banyak manik kristal roh api yang bisa dilahirkan kali ini. Beberapa orang dengan cepat mendekat, dan di bawah pikiran melayang orang-orang ini. Tiba-tiba, boom boom boom. Bintang lava yang menggelinding itu mendidih dengan hebat, dan kemudian bola berdarah yang terbakar dengan nyala api langsung meledak darinya, melesat keluar. Arah itu adalah tempat Qin Chen berada. Yang pertama,
Bayangan hitam itu tampak sangat gembira saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa manik kristal roh api pertama sedang menuju ke arahnya. Dalam ekstasinya, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan tak terlihat dan menyelimuti manik kristal roh api yang membara dalam sekejap. Ini adalah lokasi dari Petapa Agung Angin Tungsten. Petapa Agung Angin Tungsten terkenal dengan kecepatannya. Saya khawatir orang ini akan dibawa pergi oleh Petapa Agung Angin Tungsten. Itu meledak dari beberapa arah lain dari bintang lava. Melihat ini, orang-orang kuat yang datang berhenti satu persatu. Jika mereka menukik ke tempat lain, mereka masih bisa merebutnya, tetapi mereka menukik menuju Tungsten Wind Grid Sage, yang paling terkenal karena kecepatannya. Saat mereka menyerbu, kristal roh api manik-manik itu mungkin telah lama disingkirkan oleh Sage besar Tungsten Wind. Haha, ini milikku. The Great Sage Tungsten Wind sangat gembira saat melihat ini, dan dia hendak mengambil manik kristal roh api. Sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di kehampaan. Telapak tangan itu tidak terlalu cepat. Hanya dengan tarikan yang lembut, manik kristal roh api diambil dari badai Sage besar angin tungsten, diambil. Great Sage Tungsten Wind melompat ke udara, wajahnya menjadi sangat suram dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menoleh. Itu orang itu. Mata dinginnya langsung tertuju pada Qin Chen. Orang yang mengambil manik kristal roh api miliknya adalah Qin Chen, yang baru saja tiba di sini belum lama ini. Apakah Sage besar angin tungsten melewatkannya? Itu diambil oleh orang lain. Tidak mudah untuk merebut manik kristal roh api dari Sage Agung Angin Tungsten. Orang sebelumnya benar-benar beruntung. Sage Agung mengambil mutiara kristal roh api. Awalnya, manik kristal roh api ini seharusnya menjadi milikku. Mata Sage besar angin tungsten tajam dan napasnya melonjak. Kekuatan api paling primitif melampaui Kaisar Puncak dan mendekati level Kaisar Ilahi. Qin Chen memandang manik kristal roh api sambil berpikir. Jika manik kristal roh api seperti itu dapat diperoleh oleh seorang kaisar biasa dan benar-benar memahaminya secara menyeluruh, dia pasti akan mampu mencapai tingkat Kaisar Puncak. Dan jika seorang Kaisar Puncak mendapatkannya, dia juga dapat menyempurnakan sumber apinya sendiri. Orang ini, mata Sage Agung Tungsten Wind dingin. Boom! Pada saat ini, bintang lava menjadi semakin ganas, dan api seperti cairan terus meledak dan memercik. Bang! Tiba-tiba, 5 manik kristal roh api terbawa dalam percikan api cair. Begitu 5 manik kristal roh api ini muncul, orang kuat lainnya di sekitar mereka semua bergerak. Ledakan. Seekor binatang buas besar dengan tubuh agung, seperti bintang, muncul dan menelan manik kristal roh api dalam satu suap. Pria kuat berjubah hitam lainnya dengan mata seperti lubang hitam mengangkat tangannya, dan lubang hitam tak terlihat muncul, menelan manik kristal roh api dengan hisapan yang mengerikan. Tapi 3 manik kristal roh api lainnya terbang ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Kali ini milikku. Sage besar angin tungsten bergerak dan buru-buru bergegas menuju 3 manik kristal roh api. Panggilan. Angin tak terlihat lewat, dan manik kristal roh api yang paling dekat dengannya langsung diambil ke tangannya, tetapi ketika dia melihat 2 manik kristal roh api lainnya, kedua manik kristal roh api telah menghilang, jatuh ke tangan Qin Chen.